Ingin apa? Pinter tanpa ngaji. Ingin kaya tanpa kerja. Ingin apa lagi? Sembuh tanpa berobat. Orang ini mungkin karena disebut santri, jadi sakti. Kalau sakit nggak mau berobat, mau berobatnya pakai Fatihah aja. Al-Fatihah. Sakit udah panas badannya, tapi nggak mau berobat, nggak mau datang ke dokter. Apa katanya? Saya sudah tajrid mas, saya nggak perlu obat lagi. Allah yang langsung mengobati. Nah, kalimat seperti ini itu namanya ingin tajrid, sedangkan makom kita makom asbab. Jadi ada dua makom. Makom itu posisi. Kita apakah tajrid atau asbab? Asbab mengambil sebab, tajrid melepas sebab. Mari baca surah Al-Fatihah. Konsentrasi, tinggalkan yang membuat pikiran tidak fokus. Kita bacakan Al-Fatihah li ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولإمامنا العارف بالله بن عطاء الله السكندري ولجميع المعلمين والمشايخ وأهل الأسانيد والسلاسل المتصلة أساندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندنا إلى ابن عطاء الله السكندري Qaddasallahu sirrahu qal. Jadi Imam Nutailah berkalam nanti berkaitan dengan nanti apa yang harus kita lakukan dalam belajar, ya. Kalimatnya umum tapi maknanya luar biasa. Kalau adik-adik santri yang masih kecil belum faham, nanti akan faham. Saya dulu pertama belajar hikam seumuran kalian. Umur berapa, Dek? 12, persis, saya umur 12 ngaji. Tapi kalau dengar dari umur 10 tahun, bahkan 9 tahun, sudah hadir di bawah ayahanda saya. Umur 12 sudah ikut ngaji kitab. Sampai umur 16 tahun. Lalu saya berpisah dengan guru, baru balik lagi pas kuliah. Jadi hikam ini bukan untuk orang tua, tapi juga untuk anak muda. Kenapa? Lianna al-musannif yaktub hadzal kitab wa huwa syabun. Karena musannifnya nulis kitab ini dia masih remaja, masih muda. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa kiai mengatakan, oh hikam itu kajian orang tua-tua. Loh, justru kalau orang tua sulit memahaminya. Yang gampang itu anak muda. Karena pikirannya belum banyak pikiran. Belum punya anak kan? Ya. Kamu udah punya istri belum? Belum kan? Tuh, belum kerja, jadi bisa fokus. Kalau abun-abun, bapak-bapak, baca hikam, mau ngaji aja pusing. Mikirin besok makan apa, besok SPP anak bagaimana. Jadi kita balik cara berpikir, bahwa tidak ada istilahnya kitab-kitab yang tidak boleh dibaca untuk anak kecil, bukan. Itu tergantung gurunya, bagaimana cara gurunya mensyarah. Lebih mulia hikam atau Al-Quran? Al-Quran boleh diajarin nggak? Karena lebih mulia. Kenapa hikam nggak boleh diajar? Padahal itu buatan manusia. Kalau hikam langsung Allah yang turunkan. Hikam itu diambil dari Quran. Induknya boleh diajarkan, kenapa kitabnya tidak boleh diajarkan? Nah, inilah manhaj yang muskil, manhaj yang keliru dari banyak orang. Dia mungkin ustadz, kiai, tapi dalam bab kerohanian masih awam, sehingga mengharamkan kitab untuk orang-orang yang seharusnya dia menikmatinya, ya. Apa kata beliau? Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyyah. Iradatuka, keinginanmu, kehendakmu, at-tajrid, untuk tajrid. Apa arti tajrid? Melepas sebab. Kalau mau pinter, sebabnya apa? Belajar. Benar. Kalau mau hafal, asbabnya apa?
murojaah. Betul? Ada santri ngelihat seorang temennya, kalau orang ngaji dia tidur, tapi kalau ditanya bisa jawab. Akhirnya si santri ini mikir, berarti kalau mau pinter nggak usah belajar, tiduran aja. Oh ternyata itu yang tiduran anaknya kiai. Oh gitu tuh Gus, kalau lagi jadab nggak perlu ngaji, tapi kalau ditanya bisa jawab, tapi nggak benar jawabannya. Nggak mesti begitu, ya. Itu sering dulu waktu saya jadi santri seperti kalian, sekarang juga masih santri. Waktu seumuran kalian mikir, si fulan kok nggak pernah belajar bisa jawab ya? Kayaknya kita nggak usah belajar, bisa jawab tar. Bener bisa jawab tapi salah semua. Iradatuka tajrid, kehendakmu untuk tajrid, melepas asbab, melepas proses. Ma iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah sedang memakomkanmu, menempatkan makommu pada asbab, yaitu kamu harus ngambil sebab, kamu harus berproses, harus sekolah dulu, harus bangun dulu. Tapi di saat kita ingin pinter tanpa ngaji, ingin sembuh tanpa berobat, ingin kaya tanpa kerja, sama itu. Ingin apa? Pinter tanpa ngaji, ingin kaya tanpa kerja, ingin apa lagi? Sembuh tanpa berobat. Orang ini mungkin karena disebut santri, jadi sakti. Kalau sakit nggak mau berobat, mau berobatnya pakai Fatihah aja, Al-Fatihah. Sakit udah panas badannya, tapi nggak mau berobat, nggak mau datang ke dokter. Apa katanya? Saya sudah tajrid mas, saya nggak perlu obat lagi, Allah yang langsung mengobati. Nah kalimat seperti ini itu namanya ingin tajrid, sedangkan makom kita makom asbab. Jadi ada dua makom. Makom itu posisi kita, apakah tajrid atau asbab. Asbab mengambil sebab, tajrid melepas sebab. Sebab sehat apa? Berobat. Sebab kaya apa? Sebab pinter? Oke. Orang yang kerja serius kaya, oke? Kalau belajar serius, pinter itu kaya intelektual. Tenang kalian, orang yang kaya rohaninya dengan ilmu, fikirannya dengan keilmuan, nanti orang kaya duit datang ke dia belajar. Kalau musim politik, itu pernah lihat ada baliho nggak, caleg gitu, kelihatan nggak? Mohon maaf kalau ada caleg di sini. Itu caleg-caleg, calon bupati, ketika dia nyalon, duitnya banyak, pengikutnya ada, partainya ada. Yang dia cari siapa? Kiai. Apa yang dia cari dari kiai? Minta doa. Terus lebih keren mana? Kiai atau caleg? Paham? Tuh orang kalau kuat rohaninya, ahlu dunia datang kepada dia. Tapi kiai jadi kiai, apakah cukup dengan doa-doa atau dulu pernah ngaji? Ngaji, baca kitabnya berjam-jam, khidmat kepada guru. Nah, orang-orang yang tidak mau ngambil asbab, marhaban Habib. Fadal Gus. Ya, anak kullama ra'aitu wajha Abu ya Said Muhammad ya. Jadi orang yang kemudian dia ingin mencapai sesuatu tanpa sebab, ini yang disebut melepas asbab sebelum tajrid. Kalau ada orang pengen kaya, nggak kerja,
Bakal kaya nggak? Ada orang mau hafiz Quran tapi nggak mau rojaah, nggak takrir, nggak setoran, nyampe nggak? Mau pinter bahsul masail tapi tidak pernah melatih dalam memahami qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah, mampukah dia jidal, mubahasah? Nggak sanggup. Jadi gimana? Jika kita sudah faham bab ini, ciri-ciri orang yang tidak ikut hawa nafsu. Jadi ikut nafsu itu ada dua. Ada nafsu yang zahir, tuh tadi makan nggak? Ayo, sudah mulai itu tanda makan banyak tadi itu ya. Mulai ngantuk-ngantuk. Kalau lapar makannya banyak gak? Banyak, bener. Kalau haus minum. Nanti kalau kalian udah gede jatuh cinta, namanya syahwat. Syahwat seksual. Ada nanti namanya jinsiyah bahasa Arabnya. Ada nanti. Jangan-jangan sudah ada yang ngerti begitu nih. Sudah mulai lirik-lirik ke belakang ya. Ini namanya syahwat zahir. Jadi ada dua syahwat. Syahwat zahir, ada syahwat batin. Apa syahwat batin? Ingin disebut pintar tapi nggak belajar. Ingin disebut kaya tanpa perlu kerja, baca wirid aja. Kok nggak kerja mas? Aku ahlul aurat, wiridan aja. Boleh. Cuma masalahnya wiridnya mantap apa enggak? Karena ahlu wirid hakiki, dia didatangi oleh warid. Warid itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian kalau baca buku terus paham itu namanya warid. Baca kitab paham. Udah mulai paham baca kitab? Belum. Berarti belum dapat warid. Kejar dulu wiridnya. Wiridnya nerjemah, memaknai. Dilatih terus. Yang ingin bisa baca kitab tapi tidak pernah berlatih, itu sama dengan orang pengen kaya tapi tidak mau bekerja. Nah, beliau sebut itu syahwat tersembunyi, batinah atau khafiyah. Apalagi ustadz. Nah, dulu saya, di pengalaman saya, dulu kita ustadz juga, pas sakit nggak mau berobat, saya baca aja tuh pakai air, udah 3 hari nggak sembuh, karena ingin disebut sakti. Biasa bacain air ke orang, dulu biasa, orang datang saya bacain, sembuh, orang sembuh, giliran saya nggak sembuh. Ternyata ada masalah yang berbeda. Malu datang ke dokter, kenapa? Nanti disebut tidak sakti. Nanti disebut tidak, orang sini nyebutnya tidak ya. Tidak apa tidak? Tidak ada qalqalahnya. Khawatir disebut tidak sakti, tidak keramat, tidak ngiyai, nggak mau berobat ke dokter. Itu ciri-ciri namanya syahwat khafiyah. Syahwat apa? Syahwat yang tersembunyi. Jadi syahwat itu bahasa Arab maknanya keinginan rendah. Ingin disebut itu syahwat. Ingin dihargai. Ingin disebut pinter tapi kerjaannya tidur-tiduran. Gimana? Kalau ngomong ngapaknya gimana? Kamu tidur aja tapi pinter, itu gimana bahasa ngapaknya gimana? Turu-turu to pinter gitu. Gak lolos nih saya nih. Ada nggak perasaan begitu? Ngelihat temen tidur-tiduran aja tapi pinter? Ada? Ada. Jangan ketipu. Akhirnya kita mengatakan, gak usah belajar lah, kayak Gus Yanu, kayak si Anu aja. Dia tidur aja tapi pinter, turu tok pinter gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
ulama yang paling keramat menurut saya dalam masalah menulis kitab, Imam Nawawi. Imam siapa namanya? Imam Nawawi itu umurnya pendek, hanya 40-an tahun. Sudah meninggal, belum sempat menikah. Belum sempat nikah, belum sempat punya anak. Imam Nawawi kulla yawm yaqra wa yata'allam 12 bab. Ngaji 12 bab setiap hari. 12 bab itu maksudnya 12 mata pelajaran. Ini adik-adik ini berapa mata pelajaran sehari? 4. Terus ngeluh, pantas kalian gak bisa seperti Imam Nawawi. Saya dulu ngaji kitab gak pernah puas, ketika habis malah nyesek. Gurunya selesai, kita nyesek. Lah, selesai Ustaz. Jadi ngaji itu jangan ditiru. Saya kalau ngaji gak bisa nulis, hanya memperhatikan. Guru syarah, uraikan, syarah, uraikan. Saya nggak bisa, nggak sanggup nulis. Cukup melihat, lihat kitab, lihat dia, lihat kitab, lihat dia, lihat kitab, begitu terus. 2 jam rasanya 5 menit. Tahu tipsnya apa? Tipsnya ada 2. Ya. Yang paling penting itu adalah mahabbatus syekh. Mencintai guru, bukan cinta syahwat. Senang sama guru. Baru yang kedua, cinta ilmu. Jadi kalau ingin belajar itu nggak beban, senengin gurunya, walaupun gurunya gak killer. Ini ada gurunya yang killer nggak? Guru itu marah-marah untuk kebaikan kita atau untuk kebaikan dia? Maka guru itu ada 2 nur. Nur Jalal, Nur Jamal. Jalal tuh galak-galak dia. Kalau Jamal, santrinya tidur, dia senyum aja. Ada guru begitu? Ada. Tapi ada guru, santrinya tidur, mejanya kasihan, kepukul mulu. Gitu. Pernah begitu? Itu saya dulu. Saya dulu kalau ngajar di pesantren ada tidur, gebrak meja, kamu berdiri. Gitu dulu. Hatta mahasiswa. Ini ada mahasiswa saya ini mahasiswa. Ini sering tidur dulu nih. Udah mahasiswa kita suruh berdiri. Alhamdulillah ya. Kayaknya ada lagi. Mana Husain tadi? Nah tuh, itu juga tuh. Tiang Bumi Ayu ya. Kalau ente Kebumen ya. Itu dulu kalau walaupun dia mahasiswa nggak ada takutnya saya. Karena bab Jalal. Tapi setelah ketemu ahli-ahli hadis dan ahli-ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu bukan orang yang tiba-tiba menghilang, bukan. Bisa mecah 7 kali, bukan. Ahli tasawuf itu man kana fi qalbihi rahmah. Orang yang di kolbunya ada kasih sayang. Siapa ahli tasawuf? Orang yang di kolbunya ada kasih sayang. Dan yang kedua tadi ahli hadis. Kebetulan dia ahli hadis juga sufi, ahli tasawuf. Setiap ketemu saya minta ijazah sanad hadis, dibacain hadis. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit sayang kamu. Begitulah terus. Tiap ketemu Syekh Fulan dibacain hadis itu. Ternyata dengan bertemu guru, mendengarkan hadis dari guru, lama-lama saya jadi penyayang. Malah untuk marah pun gak bisa. Gak sanggup marah. Kalau saya mau marah, saya langsung keluar ruangan, nanti marahnya reda baru masuk lagi. Dulu, kalau sekarang marah-marah aja. Sempat begitu. Baik.
Apa kata Imam Nu'taila? Ciri-ciri orang yang tajrid tidak pada tempatnya, ciri-ciri orang yang tidak sukses, suka dipuji secara tersembunyi, dia mengambil tujuan tapi tidak mengambil sebab. Ingin tujuannya tapi tidak menginginkan sebabnya. Ya. Yang sudah 3 tahun di pesantren, coba angkat tangan. 3 tahun di pesantren. Ini berapa tahun nih? Ini yang depan-depan ini berapa tahun? Ya, yang sudah berapa tahun? Ini berapa tahun? 4. Lama atau sebentar? Rasanya lama kalau dipikir-pikirin. Coba merem sebentar, ingat dari awal sampai akhir, selesai loh. Sebentar doang. Saya di Ma'had 15 tahun. Rasanya sebentar. Dan itu setiap hari membaca 5-10 jam sehari di luar belajar. Alhamdulillah. Mulai gerah ya. Saya juga mulai berkeringat. Potongan terakhir di hikam. Nah, ini untuk para orang yang sudah mapan. Kalau tadi orang yang belum alim, pengen alim tapi nggak mau ngaji. Orang sakit ingin sembuh nggak mau berobat. Orang miskin mau kaya nggak mau kerja. Sekarang dibalik. Ada orang sudah alim, ada orang sudah mapan, sudah kaya, ada orang sudah sembuh. Nah, kalau adik-adik ini sakit pasti ngomong gini, saya kalau sakitnya, kalau sehat nanti saya akan rajin belajar, gitu ya. Bapak-bapak di Jakarta itu ngomong ke saya, kalau saya sudah mapan, sudah pensiun, saya akan rajin ke masjid, rajin ngaji tiap hari. Lalu dia pensiun, apa yang terjadi? Sibuk main handphone tiap hari, padahal bapak-bapak. Jadi itu cuma tamanni, angan-angan. Nah, Imam Suyuti mengatakan al-ilmu laysa bitamanni wala la'alla wala saufa. Ilmu itu bukan kamu mengatakan coba seandainya saya begini saya akan begitu. Kiai saya wafat, berkalamlah seorang santri, tapi dia nggak ngaji ke kiai. Ya Allah, saya pengen ngaji ke beliau tapi belum sempat. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Tinggal dekat pesantren. Udah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun nggak pernah ngaji ke kiai. Ketika kiainya wafat baru ngomong. Apa ngomongnya? Coba kalau kiai masih hidup. Jadi ilmunya cukup dengan seandainya. Orang ngomong seandainya 1000 kali, jadi alim nggak? Seandainya saya ketemu kiai, saya akan ngaji. Ngomong 1000 kali, jadi alim nggak? Nggak akan jadi alim. Ya. Kalau mau jadi alim, hindari seandainya. Karena ngomong ngomong seandainya, itu minasyaitan. Itu kata-kata syaitan. Iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyak fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi kalau ada tadi syahwat yang zahir, ada yang khafiyah, yang tersembunyi. Sekarang kamu ingin kembali ke masa asbab. Nah, ini buat kita nih para asatis. Kamu sudah mapan secara keilmuan, tapi nggak mau ngajar. Sudah dapat ijazah zikir, punya guru, punya syekh, tapi tidak mau mengamalkan wirid. Dulu berharap waktu luang, karena sekarang mungkin waktunya jadi santri. Pas udah lapang, ingin jadi ahli tahajud, ingin ngapalin Quran. Pas udah lapang, udah nggak jadi santri, nggak disuruh-suruh lagi sama guru,
Ternyata tidak juga begitu. Duha nggak dikerjain, tahajud nggak dikerjain, aurat nggak dibaca. Apa yang terjadi? Inhitatun anil himmah al-aliyah. Maka orang itu jatuh dari himmah yang tinggi, semangat yang tinggi. Jadi yang pertama untuk santri, yang kedua untuk para asatis, untuk kita. Dulu saya waktu jadi santri sering ngomong, coba kalau saya sudah nggak jadi santri, akan tahajud tiap malam, baca aurat tiap malam. Coba tanya nih para kiai, mohon maaf para kiai, baca aurat nggak tiap malam kiai? Gimana ruhaninya mau harum kalau aurat nggak mau? Ngajar doang nggak cukup. Imam Nawawi masih punya hizib, namanya Hizib Nawawi. Masih ada hizibnya. Imam siapa yang alim? Semuanya punya aurat. Maka bagi santri, wirid kenapa? Antum jangan tidur ya. Ini adik-adik ini kalau wirid jangan tidur. Kecuali lagi baca ketiduran, itu lain cerita, itu nikmat. Benar ya? Lagi baca ketiduran, nikmat gak? Tapi jangan tidur sebelum baca wirid. Ini yang paling lucu, lagi sujud tidur, gak balik-balik. Bener? Ada gak temenmu? Sujud gak bangun-bangun, ada? Ada ya? Bener? Kayaknya beberapa itu ada yang lagi berdiri tidur nih. Allahu Akbar. Imamnya panjang, baca surat At-Takwir. Lagi berdiri ngorok. Lelah hayati ya. Saking lelahnya kalian ya. Guru ngeliat begitu senyum, seneng. Masya Allah muridku. Tapi yang bagus itu baca dulu. Kalau ketiduran dalam membaca, mafi muskilah, nggak ada masalah. Itu nikmat. Jadi orang yang ketiduran lagi baca zikir itu nikmatnya luar biasa. Itu yang saya cari-cari itu. Cuma udah nggak bisa, udah nggak jadi santri. Wirid bagi santri itu silah. Ada ungkapan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata beliau? Zikrullah silahul muridin. Ini harus dipakai. Harus semangat kalau wiridan, apalagi udah ajak mujahadah sama Abah. Zikrullah itu adalah senjatanya murid. Senjata, tahu senjata? Punya pedang, tapi kalau nggak pernah dilatih bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai. Di Jepang orang mampu karate udah sama kayak megang pisau satu. Gak perlu dia megang pisau, gak perlu dia megang katana, samurai. Dia cukup bisa karate, sama dengan orang megang pisau dan tahu cara mainnya. Itu untuk fisik. Kalau untuk rohani, murid santri, senjata santri apa? Zikrullah, wiridan. Kalau pagi-pagi wiridnya apa tadi? Subuh. Hizib an-naumiyah. Nggak boleh ya. Sama beliau nggak boleh tidur ba'da subuh ya. Kecuali ketiduran rufi al-qalam. Baik. Ada baca aurat apa aja? Rotibul ba'da maghrib baca apa? Rotibul ba'da asar rotib quratil qadam. Itu wirid, jangan malas-malas bacanya. Kenapa? Hafalkan kalimat ini. Zikrullah silahul muridin. Coba baca sama-sama. Nah, itu perkataan dinukil oleh Imam Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Senjata kalau nggak diasah, nggak bisa. Orang punya pistol, itu kalau dia nggak latihan, salah kenanya. Itulah nasib murid-murid yang ingin jadi pengobatan alternatif. Mohon maaf, alternatif itu bagus. Cuma kalau dia menjadi tabib sebelum mateng, nanti salah tembak. Zikirnya salah tembak.
Itu sebabnya banyak sekali pengobatan alternatif itu yang malpraktek. Karena zikirnya belum mantap. Tapi zikir bukan untuk ngobatin fisik doang. Ya. Silahul muridin. Murid kalau punya hajat, dia cukup zikir, dia doa, itulah cara dia melempar hajatnya. Pernah nggak nih kalian kehabisan duit jajan? Pernah? Tapi di sini makan dijamin ya. Oh, saya pernah dulu. Kita jauh dari orang tua, tinggal di asrama, nggak dijamin makannya, makan sendiri-sendiri. Terus biasa, tanggal 20 duit habis, masih ada 10 hari lagi. Duit habis, dompet kosong. Yang ada cuma 100 perak, 500 perak, mau beli apa? Lalu saya sholat 2 rakaat, baca wirid. Baca wirid. Wirid saya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau ya Allah yang tahu hajatku, yang tahu keperluan kebutuhanku. Selesai sholat, orang tua saya nelfon. Dulu belum ada handphone, masih telepon kring. Ternyata nanya, bukan kamu nanya ya. Apa pertanyaannya? Duitnya habis ya nak ya. Loh kok tahu? Tahu, ngerti aja. Dikirimilah duit. Saya nangis di situ. Itu zikir bisa menjadi. Cuma ada imam, dia nggak pakai sholat, dia cuma tinggal di Masjidil Haram. Ada seorang syekh namanya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini sempat keras lalu menjadi lembut. Ibnu Qayyim datang ke Mekah, nggak punya saudara, nggak punya teman. Kalau Gus Alan ke sana langsung ada tempat ya Gus ya. Langsung ada tempat yang dituju. Langsung malah masakin syekhnya di sono. Ini Ibnu Qayyim datang ke Mekah, nggak ada kenalan. Beliau bukan orang Mekah, beliau orang Damaskus. Sampai di Mekah, kehabisan duit. Ngapain beliau? Setiap hari hanya minum, bukan air aqua. Setiap hari hanya minum air Zam-Zam. Sampai 30 hari, 40 hari, hanya Zam-Zam. Kalian bisa nggak hidup begitu? Saya minum dulu ya.